Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom saudara-saudara. Marilah kita mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan satu lagu yang berjudul Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebelum membaca bagian firman Tuhan, mari kita siapkan hati berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami menikmati hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Inilah kami yang rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Tuhan, kiranya berikan hikmat supaya kami boleh fokus membaca dengan baik, memahami dengan baik, dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dalam Yohanes 21 ayat 9-10 berkata begini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tema renungan hari ini, Yesus Kristus peduli. Saudara-saudara, dari begitu banyak atribut Allah atau sifat-sifat yang dimiliki Allah, ada salah satu yang dapat kita renungkan, yaitu Maha Kasih atau Omnibenevolent. Bentuk nyata Allah, Maha Kasih, dapat kita lihat dari kepedulian Yesus Kristus
lewat renungan di hari ini. John Calvin berkata, tidak ada hal yang lebih menggambarkan Kristus selain kasih-Nya yang lemah lembut terhadap orang berdosa. Renungan ini menjelaskan soal Yesus sangat peduli dengan murid-murid yang semalaman tidak memperoleh ikan. Mereka kedinginan dan tentu saja merasa kecewa. Mereka ini adalah nelayan-nelayan yang sudah berpengalaman, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa karena mereka sangat membutuhkan Yesus. Ini suatu pengajaran yang sangat berharga bagi kita. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, jika kita hidup tanpa Tuhan, maka kita akan hidup dalam kesia-siaan. Yesus menyediakan roti dan ikan bagi mereka. Yohanes 6 ayat 35, Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup yang memberikan kehidupan kepada siapa saja yang datang kepadanya. Sebagai roti hidup, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah satu-satunya yang dapat memenuhi kelaparan spiritual umat manusia. Dalam tradisi gereja mula-mula, ikan dalam bahasa Yunani iktus sering dipakai sebagai simbol Kristus yang kepanjangan dari iktus yaitu Yesus Kristus, Theou Huios Soter. Artinya Yesus Kristus Putra Allah, Sang Juru Selamat. Dengan demikian, ikan yang ditangkap di perahu bukan hanya berhubungan dengan pekerjaan misi fisik, tetapi juga bermakna soal pemberitaan Kristus yang adalah pusat dari keselamatan. Singkatnya, roti mengingatkan kita akan kebutuhan untuk terus bergantung pada Yesus sebagai sumber kehidupan. Ikan mengingatkan kita akan panggilan untuk selalu memberitakan tentang Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan hari ini memberikan pesan firman. Pertama, marilah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, lewat aktivitas, studi, pekerjaan, bahkan lewat media sosial di zaman sekarang. Ada kalimat yang berkata, without God we are nothing, but with God we can do anything. Bersama Tuhan, kita dapat melakukan apa saja, tapi tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Yang kedua, gambaran kasih dan kepedulian yang sungguh menyentuh hati. Yesus Kristus dapat menyediakan apa yang murid-murid butuhkan. Dia juga dapat menyediakan apa yang kita butuhkan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, ada kalimat yang mengatakan Jesus is the answer. Memotivasi kita saat beraktivitas, saat studi, saat bekerja, untuk selalu melibatkan Tuhan Yesus. Saat ada dalam masalah, jangan lupa mencari Tuhan. Saat ada dalam sukacita, jangan lupa juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Saat kita sedang susah, carilah Tuhan. Jangan orang lebih dulu mau cari orang lain yang boleh bantu pada orang yang mungkin orang ada jabatan, orang yang orang tahu memiliki power dan sebagainya. Jangan juga orang lebih dulu cari Facebook, orang mau bahas status saat ada dalam masalah. Di akhir renungan ini ada kalimat, jika kita mengaku mengenal Kristus tetapi tidak memancarkan kasih, kita belum benar-benar mengenal Dia. Karena kasih adalah tanda kehadirannya. Itulah yang ditunjukkan oleh Kristus di renungan hari ini. Dia peduli terhadap murid-muridnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan boleh memberikan kesempatan kami mengikuti renungan harian keluarga di saat ini. Biarlah firman Tuhan ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua. Diberkatilah semua anggota jemaat yang mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan kiranya berkati mereka dalam keluarga masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, ini doa kami. Dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, demikian
renungan harian keluarga hari ini. Tuhan memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.